mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101107057. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MOP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar, dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional. Yang dimaksud ialah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dalam pendidikan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai kepemilikan bersama. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang digunakan sebagai arah petunjuk aktivitas kehidupan dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindakan harus dijiwai dengan pancaran jiwa dari Pancasila. Menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pembangunannya. Kemudian bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan pijakan atau fundamental dari berdirinya sebuah negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep, sedangkan logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna dan landasan tersendiri. Pancasila disebut sebagai landasan ideologi negara di mana di dalamnya memuat 5 sila yang mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integritas dari kekuatan politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik dan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan dengan tertib. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Warga negara adalah orang yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungan dengan negara. Kemudian bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia adalah wawasan Nusantara, merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsep dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan maju. Kemudian bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional.
Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, gigih dan tidak mudah menyerah. Ketahanan memiliki makna yang mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. B. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Kemudian kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran yang paling penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang sangat sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, dan sikap positif lainnya yang dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga di masa depan, setiap insan di negara ini menjadi warga negara yang baik. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.